Sebelum masuk ke video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton, like, dan komentar di video sebelumnya. Ternyata banyak sekali peminatnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat buat kalian. Tolong bantu share channel ini agar manfaatnya lebih banyak lagi. Dan oke, buat kamu yang baru pertama kali ke channel ini, jangan ragu untuk subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya. Setelah kemarin kalian disibukkan daftar rekrutmen PLD 2021 dengan berbagai permasalahannya, ada yang bingung surat diketik atau ditulis, pakai material atau tidak, ijazah pakai, dan lain-lain. Nah, maka kali ini sudah waktunya kalian untuk mempersiapkan diri mengikuti agenda selanjutnya, yaitu tes tertulis, di mana di jadwal ditentukan bahwa dari pengumuman dan tes hanya 1 pekan. Nah, kalaupun gak lolos administrasi, ya anggap saja buat persiapan tes tahun berikutnya. Tentunya kalau ada rekrutmen lagi loh ya. Pasti kalian gak ingin ya nyari contoh soal PLD 2021 sampai pusing di Google. Ya, maka di kali ini biar saya yang pusing menyarikan buat kalian. Meski harus berjam-jam, kalian cukup nyimak video ringkasan dari web penyedia soal yang menurut saya paling relevan. Gimana? Enak kan? Ya, videonya boleh di-like kok. Nah, saya menyarankan ya ada tahapan-tahapan atau urutan kalian dalam belajar. Sebelum kalian ke latihan soal, ada bagusnya kalian memahami kisi-kisi soal. Nah, kemarin saya juga sudah membuat video tentang kisi-kisinya, ya linknya bisa dilihat di atas. Nah, di kali ini saya juga menemukan salah satu kisi-kisi soal yang dipakai pada tahun 2017. Mengapa pakai 2017? Karena saya nggak nemukan ya selain tahun 2017, di 2018, 2019 ataupun 2021 ya saya belum menemukan. Setidaknya ada ya 7. Nah, yang pertama kisi-kisinya adalah pengetahuan mengenai undang-undang desa dan peraturan pelaksanaannya. Ya, ini menurut saya yang paling pokok. Dan mungkin sebagian besar nanti soalnya dasarnya dari sini. Sebagaimana teman saya sudah lolos PLD juga menyampaikan hal demikian. Jadi pahami benar-benar tentang undang-undang desa. Nah, ini ya undang-undang desanya mungkin peraturan pelaksanaan ini yang ada update-nya. Nah, saya belum bisa memberikan tambahan materinya yang detail lengkap karena butuh waktu ya untuk menyiapkan ini. Yang kedua tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, ini juga perlu kalian siapkan materinya. Kemudian yang ketiga sistem pemerintahan, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun khususnya di tingkat desa. Jadi harus tahu bedanya kepala desa dengan lurah itu seperti apa, DPD itu posisinya bagaimana, dan banyak hal. Yang keempat atau yang di perencanaan pembangunan. Nah, ini ya dalam perencanaan pembangunan itu tahapannya seperti apa. Nah, mulai dari Musdes, RKPdes, nanti ada Musrembang Des, dan banyak hal. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri kalau memungkinkan ya. Kemudian advokasi kebijakan perekonomian desa, dan yang paling bawah ini khusus untuk TA, tenaga ahli ya. Jadi kayaknya hanya sampai F saja ini. Nah, di channelnya di Desa Membangun Blogspot ini ya sudah disiapkan sebenarnya bahan-bahannya, nanti kalian silahkan download sendiri, dibelajar lagi. Nah, kalau nanti ada waktu ya saya berencana akan membuatkan peraturan turunannya paling update, karena memang ada beberapa peraturan ya tiap tahun itu mesti ada prioritas penggunaan dana desa ya untuk tahun 2022 seperti apa dan seterusnya. Kemudian juga mungkin tentang BUMDes ini juga update-nya ada, tapi saya belum sempat untuk merangkumkan. Jadi sekarang BUMDes itu setelah adanya ya kemarin undang-undang Omnibus Law, nah ini juga punya perubahan yang mengefek pada BUMDes. Nah, juga termasuk peraturan Menteri Keuangan ini juga luar biasa ya, ada perubahannya banyak sekali. Ada gara-gara corona kemarin ini. Nanti lain waktu kalau mungkin kan kita siapkan bahannya untuk kalian baca, untuk kalian pelajari. Dan ini juga sudah ada linknya, nanti bisa di-download sendiri, buku saku pembangunan desa dan tanya jawab seputar dana desa. Nah, ini juga bagian penting karena sampai sekarang masih berlaku tentang dana desa. Kalau pendamping dana desa, pendamping desa nggak paham tentu
bermasalah. Nah, oke ya, yang pertama ini di webnya, setelah ini semua kalian baru bisa untuk mulai berlatih soal. Bagusnya seperti itu, tetapi kalau langsung mau latihan soal juga boleh. Nah ya, yang ada 3 web yang menurut saya paling relevan untuk dipakai, untuk dipelajari. Nah, walaupun memang ini beberapa bahannya tahun 2017, tapi menurut saya lebih relevan daripada web lain. Nah, kalau kalian masih pengen cari yang lain, masih bingung-bingung, masih mau pusing-pusing, silakan. Ya, kita akan sedikit review atau kita bahas sedikit soal-soalnya yang ada. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Oke, yang pertama dari webnya desambangun.blogspot.com. Nah, di sini ya sudah ada keterangannya, latihan tes tulis pendamping desa. Ingat, ini bukan bocoran, tapi hanya latihan tes dan bisa saja tidak sesuai, bisa saja juga sesuai, karena memang bukan yang buat soal. Nah, seperti ini ya, misalnya nanti kalian bisa coba sendiri tahu mana yang salah, mana yang benar. Kawasan desa bukan kawasan mempunyai kegiatan pertanian, pengelolaan SDA, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan ya, ini adalah pelayanan kehidupan bersama. Coba kita cek salah atau benar. Ya, ternyata benar ya, dapat 1 seperti ini. Nah, ini agak enak ya, sudah tahu nanti salah atau benarnya. Oke. Desa adalah berkedudukan di wilayah kecamatan. Ya. Oke, saya carikan soal yang mungkin sekarang sudah update. Nah, ini ya. Ini ada satu soal yang menurut saya sekarang sudah berubah. Memang dulu ya, pencarian dana desa itu dilakukan 2 tahap, tapi sekarang sudah menjadi 3 tahap. Kita coba ya, skornya 2. Kemudian ya, ini beberapa ya, kita contohnya nanti silahkan dikunjungi sendiri, dipelajari lebih serius ya. Saya mereview sedikit link soal yang menurut saya paling relevan. Selanjutnya ya, ini di blognya ainamulyana.com, nanti linknya bisa diklik di bawah. Oke ya, di sini ada 50 soal. Ya, ini ya, penyaluran salah satu saya bahas ya, soal yang mungkin kalau dulu dengan sekarang berbeda, makanya memang beberapa bahan perlu diupdate. Penyaluran dana desa oleh pemerintah berdasarkan aturan dilaksanakan, yang dulu hanya 2 kali, bahkan pernah 1 kali, sekarang berubah menjadi ya 3 kali. Jadi tiap 4 bulan sekali ya. Nah, rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan dinamakan rekening kas desa. Berdasarkan nah ini ya peraturan menterinya, nanti bisa dicek. Ini sudah diperbarui ya. Nah, ini ya 2021 PMK. Nah, nanti dicek ada 3 tahapan ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Oh, ini agak bagus, berarti sudah diupdate ini ya, sepertinya. Salah satu persyaratan penyaluran dana desa, nah ini adalah ya, penyaluran rekening kas kepala desa untuk menerima dana desa. Oh, ini enggak benar ya, adanya bukan menggunakan dana desa tahun berjalan. Ini ya, APBDes mungkin berapa persen dana tahun anggaran. Ya, ini seharusnya yang B ya. Oke, seperti itu. Sedikit lagi ya, kita bahas kode. Ini yang membentuk adalah Menteri Dalam Negeri ya. Jadi desa itu sudah punya kodenya masing-masing. Nah, ini nanti kalian update lagi. Nah, yang memiliki tugas pokok sebagai tenaga administrasi desa adalah ya tentu sekretaris desa. Lembaga pemerintahan yang sederajat dengan desa ini adalah kelurahan. Ini yang sering terjadi ya, sering salah paham. Jadi kalau kelurahan itu semua pengurusnya atau perangkatnya itu PNS. Nah, tapi sering terjadi kepala desa itu dipanggil dengan Pak Lurah. Padahal seharusnya kalau kelurahan itulah disebut Pak Lurah. Seharusnya kepala desa dipanggil Pak Kades. Tapi seringnya di masyarakat seperti itu. Asas yang bukan dalam pemerintahan di daerah kecuali asas kepastian hukum. Nah, ini ya, dalam struktur organisasi KAUR berada di bawah Sekdes. Sedangkan Kadus ini langsung di bawah kepala desa. Nah, ini ya, dalam tugasnya seorang kepala desa dibantu oleh Kadus. Nah, ini ya, masa jabatan kepala desa. Ini juga updatean, ada peraturan dari MK ya, bahwa intinya masa jabatannya itu selama 6 tahun dan 3 periode. Berdasarkan aturan yang lama atau yang baru,
di desa yang berbeda pun sama, tetap maksimal 3 periode. Salah satu tugas kepala desa RPJMDes. Nah, ini ya, RPJMDes itu adalah rencana pembangunan jangka menengah desa. Ini yang dibuat untuk jangka waktu 6 tahun. Kalau yang tiap tahunnya namanya RKP. Oke, itu beberapa yang saya review sekilas. Nanti silakan dipelajari sendiri. Nah, untuk soal-soal yang mungkin cocok atau relevan tentang pendamping lokal desa. Nah, yang selanjutnya ini adalah dari soapdesa.blogspot.com. Ini malah justru sudah ada pembahasannya ya. Nah, desa adalah, ini sudah ada pembahasannya, beberapanya sudah ada. Nanti silakan dibaca sendiri ya, dimanfaatkan waktunya yang ada. Nah, yang ini misalnya, menurut Anda apa yang disebut dengan pembangunan desa? Nah, adalah upaya peringatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi pembangunan itu bukan hanya bangun jalan, bangun talut seperti itu, tapi juga pembangunan infrastruktur yang lain, kesehatan mungkin, pendidikan, nah seperti itu. Kemudian ini misalnya ya, apa yang disebut dengan keuangan desa? Nah, ini sudah dijelaskan, adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan hubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nah, dalam Undang-Undang 6 Tahun 2008 pasal ini dijelaskan bahwa desa dapat dihapuskan karena ini ya, bencana alam atau dengan program nasional yang strategis. Ini pernah terjadi dulu di tempat saya karena mau dibangun waduk, waduk Dombo. Nah, mungkin pernah dengar waduk yang terbesar itu. Nah, beberapa desa yang di situ harus bedol desa pindah sehingga dihapus ya. Nah, ini juga ada pembahasannya lebih lengkap. Oke, saya rasa untuk sementara ya ini dulu rangkuman atau review sekilas dari web yang menyediakan soal untuk tes tertulis pendamping desa 2021 yang menurut saya paling relevan. Nah, mungkin kalau teman-teman masih belum puas bisa ya berkunjung di Google, cari sendiri ya sampai ketemu, dan saya rasa nggak beda-beda jauh karena memang ya tadi tidak pernah diupload dan tidak ada yang sengaja mengupload. Jadi kalau kalian cari sampai pusing pun nggak jauh beda dari 3 ini kemungkinan. Nah, tapi nggak ada salahnya kalau pengen tahu sendiri ya, silahkan dicoba. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.